Punya mobil di usia muda itu tentu mimpi kebanyakan orang. Aku pun kalau ditanya pengen punya mobil atau enggak ya adalah keinginan sedikit punya mobil. Cuman setelah mempertimbangkan beberapa hal, aku sampai ke keputusan kalau memang aku itu belum butuh mobil. Dan di video kali ini aku mau ceritain beberapa pertimbangan yang aku pikirkan sampai akhirnya aku memutuskan hal yang tadi. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan kali ini aku mau ceritain tentang beberapa pertimbangan aku yang membuat aku menyimpulkan kalau memang aku itu belum butuh mobil. Yang pertama, orang Bandung pasti akan sangat relate. Aku itu tinggal di Kopo. Jangankan untuk bermacet-macetan menggunakan mobil, macet-macetan pakai motor aja. Kayaknya tuh kesabaran aku tuh udah tergerus habis, bawaannya tuh pengen jual motor langsung gitu loh, saking macetnya Kopo di jam-jam tertentu. Tentu nggak selamanya macet, kayak misalkan ini video itu aku take lagi libur lebaran, jalanan lancar, enak aja jalan-jalan kota Bandung tuh mulus. Pemandangan indah, terus nggak banyak asap, ya enak lah Bandung kalau lagi libur, gede-gedean kayak libur lebaran gini. Tapi untuk daily basis atau misalkan untuk Bandung, ketika peak hour atau ketika masyarakatnya memang beraktivitas seperti biasa, ya buat yang nggak ngerti seberapa macetnya Kopo mungkin boleh direncanakan wisata macet-macetan di Kopo. Ya saran aku jangan sih. Pertimbangan kedua adalah ada satu buku yang memang menginspirasi aku untuk mempertimbangkan setiap barang yang aku beli, yaitu Seni Hidup Minimalis karya J. Di situ dibahas tentang bahwa setiap barang yang masuk ke tempat kita, ke rumah kita, itu tuh akan menyita perhatian, waktu, dan tenaga kita. Gitu juga dengan mobil. Sekarang, satu-satunya kendaraan yang aku punya itu adalah motor. Dan ngerawat motor aja udah cukup melelahkan buat aku dari mulai perawatan bulanannya, belum lagi ya, kalau bensin ya wajib ya, kalau nggak ngisi bensin kan ya nggak akan maju. Yang artinya itu tuh harus menyiapkan beban finansial. Terus nggak cuman perawatan bulanan, banyak spare part motor yang itu tuh nggak aku ngerti dan mau nggak mau sedikitnya itu aku harus belajar tentang mesin. Karena kalau nggak belajar tentu marak kayak kabar burung sebenarnya karena ya aku juga nggak tahu apa aku pernah ditipu sama tukang bengkel atau enggak. Cuman ya ketika kita nggak ngerti sama sekali ya peluang untuk kita ditipu kan besar ya. Jadi itu ketika aku cuma punya motor aja, tenaga, waktu, dan pikiran aku tuh sangat terkuras banyak. Aku belum bisa membayangkan berapa banyak waktu yang harus aku siapkan untuk merawat mobil. Belum lagi kalau misalkan beli mobilnya itu baru. Kayak mikirin kegores sedikit aja tuh pasti cukup ngeganggu produktivitas gitu loh. Yang ketiga, banyak orang itu nyaranin buat beli mobil biar bisa liburan. Ya, aku itu jarang liburan dan kalaupun memang butuh mobil buat liburan, kayaknya aku lebih mempertimbangkan untuk nyewa mobil aja. Ya, karena pertama memang aku sesekali, akhirnya aku nggak perlu repot ngerawat tiap bulan, dan bahkan mungkin aku akan nyewa sama supirnya sekalian biar akunya juga bisa ikut liburan. Nggak capek ngendarain, tinggal supirnya dibayar lebih aja. Ya, aku sih lebih mikir ke sana biar liburannya itu benar-benar lebih bermakna dan lebih seru. Seenggaknya itu yang ada di kepala aku ya. Mungkin kamu akan punya perspektif lain, iya tentu silahkan. Ini kan video aku buat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan aku pribadi. Ya selain itu kan tadi ya dengan nyewa, akhirnya aku nggak perlu pusing biaya bulanan ngerawat mobil dan pajak, serta kayak parkir harus di mana. Ya udah, sewa, liburannya kelar, pulangin. Selama makanya bertanggung jawab, so far so good, kayaknya seperti itu aja. Yang keempat, di kondisi aku saat ini, kalau aku maksain beli mobil, aku kepunya lahan parkir. Dan ngebayangin aku beli mobil kemudian parkir pinggir jalan, tiba-tiba aku menjadi salah satu orang yang paling aku benci. Orang yang parkir pinggir jalan dan menghalangi arus jalan utama. Apalagi belum lagi belakangan viral yang parkir buat beli gorengan sampai akhirnya dipecat. Wow. Yang kelima, mungkin ini yang paling mikir ya, karena aku ada kenalan yang dia itu punya mobil dan nyicil. Kemudian di satu waktu, oh iya, kenalannya ini tuh udah nikah.
Dan di satu waktu suaminya itu sakit dan nggak berani bawa ke rumah sakit. Karena apa ya? Karena nggak ada uangnya. Pemasukan bulanannya itu udah habis duluan sama cicilan mobil. Belum lagi perawatan-perawatannya. Sehingga nggak berani bawa ke rumah sakit karena takut biaya berobatnya mahal. Menurut aku, mobil itu adalah salah satu teknologi yang diciptakan manusia. Dan yang namanya teknologi, aku percaya itu tuh harus hadir mempermudah hidup manusia dalam segi apapun, termasuk mobil. Ya harusnya mobil itu menjadi alat transportasi yang mempermudah banyak kebutuhan aku. Sedangkan ke konteks kenalan aku tadi, ya ketika sakit kan kebutuhannya sebenarnya berobat. Mungkin karena kondisi finansialnya terlalu memaksakan untuk mengambil cicilan mobil, ya akhirnya kejadiannya seperti tadi, sampai nggak mau ke rumah sakit karena takut biayanya mahal. Dan jujur aja aku nggak pengen mengalami hal-hal kayak gitu. Ya karena sekali lagi, aku percayanya teknologi itu harusnya mempermudah dan membebaskan, bukannya bikin stres. Sehingga ya tadi ya, pertimbangan-pertimbangan tadi itu masuk ke poin yang ini sebenarnya. Kayak aku yang harusnya lebih cepat naik mobil, kalau beli mobil di Kopo kayaknya malah lebih lama. Yang biasanya aku pakai motor setengah jam, kena macet di Kopo mungkin bisa berjam-jam. Waktu Ramadan kemarin aku juga denger, ada yang parkir di Trans Studio Mall dan itu belum keluar parkiran sampai nggak tahu 2 jam apa 3 jam ini aku denger. Jadi kayak, wah menghabiskan waktu untuk keluar jalanan aja sampai berjam-jam itu kayaknya aku sih nggak siap ya. Ya intinya sih, kondisi aku saat ini, aku memang belum butuh mobil. Kalau misalkan nanti ke depannya itu ada kondisi-kondisi yang berubah, yang membuat aku harus punya mobil, ya mungkin aku juga akan mempertimbangkan punya mobil. Kayak misalkan kondisinya berubah, misalkan aku udah nikah dan aku udah punya anak, sehingga perlu mobil untuk kemana mana. Atau misalkan kondisinya itu kayak, aku punya bisnis yang memang perlu mobil, ya itu kan bukan keperluan aku, itu keperluan bisnis. Atau mungkin kondisi yang ketiga yang bisa aku bayangkan itu, uang dingin aku udah terlalu banyak, sehingga beli mobil pun itu nggak sampai 10% uang yang aku punya. Ya sederhananya gini deh, mungkin aku akan mempertimbangkan beli mobil yang harganya 100 juta, ketika uang dingin aku minimal itu 1 M, atau bahkan mungkin 2 M. Karena aku ngebayanginnya ya aku bisa mentoleransilah, transportasi itu makan 5% dari total aset yang aku punya. Ya, gampangnya gitu aja. Jadi, kalau aku punya 10 kali lipat atau mungkin 20 kali lipat aset mobil itu dari total harga mobil, ya mungkin aku akan mempertimbangkan punya mobil juga. Ya gampang kan teorinya, cuman buat nyari uang sebanyak itu ya yang nggak gampang. Ya itu tadi beberapa pertimbangan yang aku pikirkan, sebetulnya ya secara acak aja, nggak begitu terstruktur, dan dari beberapa pertimbangan itu aku udah cukup menyimpulkan bahwa memang aku belum butuh mobil. Kalau kamu ada pertimbangan lain yang membuat kamu beli mobil atau tidak membeli mobil, ya kamu bisa share itu di kolom komentar dan mungkin orang lain bisa mendengar dan mempertimbangkan apa yang kamu pertimbangkan juga. Ya gitu aja, sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.